hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidki wal wafa. Wa ba'du, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan sudah kita lewati. Tidak lama lagi kita akan jelang Idul Fitr. Namun di penghujung Ramadan ini, saya mengajak merenung apakah dosa-dosa kita terampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa kita. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, akan memberikan pemaafan kepada kita bila kita melakukan pertaubatan. Tidak hanya cukup dengan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih yang hanya terucap dalam kata-kata. Mungkin juga terbetik dalam alam pikiran kita. Tapi apabila tidak melakukan taubatan nasuha, maka dosa kita boleh jadi belum terampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha ini ditafsirkan dan dibongkar rahasianya oleh para ulama. Seperti apa taubatan nasuha itu? Di antara yang menarik untuk kita angkat adalah apa yang dipaparkan oleh Imam An-Nawawi yang menyebutkan tentang taubatan nasuha harus memenuhi syarat-syaratnya. Bila dosa yang berkaitan dengan Allah, maka taubatan nasuha itu harus melalui 3 tahapan. Tetapi bila berkaitan dengan sesama hamba, dosanya berkaitan dengan orang lain, merugikan, membahayakan orang lain, maka taubatnya harus ditambah 1. Apakah yang 3 dan yang 1 ini? Sahabat rahimakumullah, seseorang yang minta ampunan kepada orang lain, termasuk pun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menyadari dulu, menyadari di mana titik kesalahannya dan menyesalinya. Menyadari bahwa ini dosa, lalu menyesalinya. Itu syarat pertama. Kemudian memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji di hadapan Allah untuk tidak mengulanginya. Dan yang ketiga adalah berhenti. Berhenti dari perbuatan salah itu. Sahabat yang dimuliakan Allah, bila perbuatan salah dan dosa kita itu berkaitan dengan orang lain dirugikan, tidak cukup hanya 3 yang tadi, harus ditambah 1 lagi, yaitu minta halal kepada orang yang dirugikan tadi. Prakteknya, bahwa kita tidak sholat, kita menyadari, mengakui kapan kita tidak sholat. Sejak kapan kita sudah tidak sholat? Sholat apa saja yang kita tinggalkan itu sehingga kita merasakan berdosa. Pengakuan itu lalu kemudian kita mintakan ampun. Ya Allah, sejak saya balik sampai saya kuliah, sholat saya bolong-bolong, sholat saya tidak khusyuk, saya tidak perhatian dengan sholat saya. Saya minta ampun ya Allah. Fokus apa yang kita
sesali apa yang kita mintai taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berjanji untuk melaksanakan sholat tertib, dan memang kita sudah berhenti dari pekerjaan sholat yang bolong-bolong itu. Begitu juga apabila kita berkaitan dengan kesalahan. Ya Allah, aku banyak kesalahan mata, kesalahan mulut. Saya minta ampun ya. Sejak kapan? Lalu menyesal, lalu berhenti dari perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh mata. Tapi bila perilaku kita, kesalahan kita itu merugikan orang lain, karena mulut kita berdusta, dosa di hadapan Allah, dan dusta kita membuat orang lain merugi. Contoh, kita berdusta kepada seorang perempuan tentang suaminya, lalu kemudian terjadi keretakan sampai mereka bercerai karena dusta yang kita buat terhadap pasangan suami istri itu. Berarti perbuatan kita telah merugikan orang lain. Maka dusta yang kita sebar itu adalah perbuatan yang tidak cukup hanya bertaubat kepada Allah dengan 3 syarat tadi, harus kita tambahkan, kita minta halal. Bapak, Ibu, dulu saya menyebar fitnah dan dusta kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bercerai. Maafkan saya. Itu kita minta halal sama dia. Bayangkan kalau Anda berbisnis sebagai pedagang, mengurangi timbangan, bercurang, lalu kita minta maaf, ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum cukup, belum dimaafkan, belum dihapus dosa itu. Nanti akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kita harus minta halal kepada para pembeli yang telah dirugikan itu. Bayangkan bagaimana mendatangi pembeli satu persatu dan mengembalikan gula yang misalnya kita kurangi timbangannya. Betapa beratnya. Karena itu saudaraku, taubatan nasuha harus sungguh-sungguh kita lakukan. Jika kita tidak bisa meminta halal kepada orang yang kita rugikan, maka perbanyak pahala. Karena nanti akan ada hari keadilan, di mana orang yang kita zolimi akan mendapatkan jatah pahala dari kita, dan pahala kita berkurang. Jangan sampai kita tekor karena terlalu banyak membayar kezaliman-kezaliman yang kita lakukan pada orang lain, sehingga pahala kita kehabisan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita kelembutan hati, sehingga kita melaksanakan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Taubatan nasuha di Ramadan ini, Syawal nanti kita menjadi pribadi-pribadi saleh, pribadi-pribadi yang telah siap untuk menebar kebaikan-kebaikan. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Inilah pribadi yang bertakwa, yang lahir dari madrasah Ramadan dan telah memanfaatkan satu instrumen dalam Ramadan untuk membentuk diri yang baik, yaitu taubat. Terima kasih, mudah-mudahan taubat-taubat kita bukan taubat sambal, bukan taubat lip service, bukan taubat hanya ucapan, tapi taubatan nasuha yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.